warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hersbeno Arif dari Forum News Network. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno melempar kode keras ingin bergabung dengan PKS. Syukur-syukur kalau dia bisa dipasangkan dengan calon presiden Anies Baswedan menjadi calon wakil presidennya. Kode keras yang disampaikan Sandiaga Uno ini tentu saja menimbulkan tanda tanya besar. Ada apa kok tiba-tiba balik kanan? Padahal dia sebelumnya sudah pamit dari Partai Gerindra dan ingin bergabung dengan P3. Apakah skenario pencawapresannya melalui Partai Persatuan Pembangunan dan kemudian dipasangkan dengan Ganjar Pranowo ini sudah menemui jalan buntu? Saya lihat di sini banyak oranye. Hati kecil saya juga oranye. Ini oranye ini maksudnya PKS ya. Itu disampaikan oleh Sandiaga Uno sambil tertawa saat dia mengisi dialog interaktif ekonomi kreatif dengan tajuk kreativitas santri milenial hadapi digitalisasi. Itu hari Ahad kemarin tanggal 7 Mei 2023 di Balai Penyuluhan Keluarga Berencana di Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Namun ketika dia ditanya oleh wartawan, apakah itu merupakan indikasi dia akan bergabung dengan PKS, Sandiaga Uno hanya melempar senyum sembari dia mengungkapkan jika kader PKS itu sangat militan. Saya berjuang dengan PKS ini sudah berkali-kali dan terbukti sampai saat ini berjuang pakai hati. Berjuang yang sangat pantang menyerah, tidak pernah lelah, dan rasanya ingin berjuang kembali dengan teman-teman PKS. PKS ini komitmennya terhadap NKRI luar biasa. Jadi kita berdoa insya Allah dibukakan jalan. ini menarik sekali ya. Pernyataan ini sebenarnya bukan kode keras lagi ya. Ini sebenarnya sudah clear ya. Semua keputusan itu, kata dia, di tangan Pak KMS, Ketua Majelis Suro. Ini maksudnya ketika ditanya soal apakah dia ingin jadi cawapresnya Anies Baswedan gitu. KMS ini adalah tokoh Salim Segaf Al-Jufri yang jadi orang tua kita, kata Sandi. Itu bukan wewenang saya. Jadi itu juga prerogatifnya para pimpinan partai politik dan gabungan partai politik, kata Sandiaga. Sandi menambahkan jika keinginan untuk kembali bergabung bersama partai politik tidak ingin dilakukan secara terburu-buru. Ia ingin semuanya mengalir tanpa ada yang dipaksakan dan terburu-buru. Teman-teman sabar ya, saya kan baru saja mundur dari Partai Gerindra. Sekarang banyak pembicaraan diskusi, tapi saya tidak ingin tergesa-gesa. Jangan terburu-buru, semuanya mengalir secara natural dan alami, ungkapnya. Sebelumnya Sandiaga Uno juga sambil bercanda dia ketika ditanya soal itu menyatakan ajok susu. Ini ungkapan yang pernah disampaikan oleh Pak Jokowi ketika ditanya pada waktu itu siapa capres yang akan didukungnya. Pernyataan Sandiaga Uno itu langsung dikonfirmasi wartawan ke Presiden PKS Ahmad Saiku. Dan Ahmad Saiku menyatakan PKS menyambut dengan tangan terbuka apabila Sandi mau menjadi kader PKS. Tentu pertanyaan buat kita, kalau dia gabung ke PKS mau jadi apa? Kalau dia mau menjadi calon anggota legislatif, ini waktunya sudah terlalu mepet karena pendaftaran bacalek itu sudah dimulai tanggal 1 Mei lalu dan akan berakhir tanggal 14 Mei, tinggal 6 hari dari sekarang. Tapi saya yakin pasti tidak mungkin Sandiaga Uno kalau masuk PKS itu targetnya hanya sekedar menjadi caleg. Ya pasti targetnya dia menjadi cawapres ya. Kalau capres nggak mungkin gitu. Nah kalau ingin jadi cawapres yang diusung oleh PKS, artinya ini dari koalisi perubahan untuk persatuan, ini hitung-hitungannya pasti beda ya. Walaupun Sandi ini dipastikan bisa menyetor modal besar, artinya mahar besar, yang memang sangat dibutuhkan oleh PKS, tentu tidak semudah itu Ferguson. Walau menyatakan tidak terburu-buru, ya, tapi sinyal untuk atau kode keras yang disampaikan oleh Sandiaga Uno ini tentu saja sangat menarik dan seperti saya sebut sebelumnya ini mengundang tanda tanya. Ada apa sih? Dia kan baru saja mundur dari Gerindra. Ini meninggalkan perahu besar loh dan kemudian katanya mau pindah ke perahu kecil yakni P3. Pasti ini urusannya dia mungkin dia tidak mau jadi pelayan besar tapi tetap ingin jadi raja walaupun rajanya raja kecil. Itu saya kira penjelasan yang paling masuk akal mengapa Sandi ingin pindah ke P3 dan
Dan ini kan kepindahan Sandi itu ke P3 itu sudah santer sejak beberapa bulan sebelumnya, dan tidak hanya jadi polemik gimmick, tapi bahkan juga menjadi intrik di internal dari Gerindra. Ini membuat Prabowo tidak nyaman. Dalam sebuah pidatonya, Prabowo pernah menyatakan bahwa parpol itu bukan seperti bus gitu ya, penumpang bisa seenaknya turun di tengah jalan. Ini pasti, ini hampir dipastikan ini sindiran buat Sandiaga Uno. Kabarnya setelah mundur dari Gerindra dan gabung dengan P3, kan Sandi itu akan disodorkan oleh P3 menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Dan itu sudah disebutkan sebelumnya oleh pelaksana tugas Ketua Umum P3 Ahmad Muhammad Mardiono. Namun ketika akhirnya P3 menyatakan dukungannya kepada Ganjar dan kemudian diikuti dengan proses koalisi dengan PDIP, nama Sandiaga Uno tidak muncul. Dan pada waktu itu ada penjelasan dari PLT Ketua Umum P3 Ahmad Muhammad Mardiono bahwa Sandiaga Uno itu belum menjadi kader P3. Jadi bagaimana mungkin diusulkan menjadi cawapres dari P3? Nah, ini bikin kaget ya, kok ternyata belum jadi kader gitu. Dan belakangan benar dikonfirmasi oleh Sandiaga Uno, dia memang belum resmi mendaftarkan diri menjadi kader P3. Ini mesti muncul lagi pertanyaan, ada apa? Ya, banyak versi yang muncul. Ini tentu saja yang paling sering mengemuka adalah soal mahar besar yang diminta oleh P3 dan hitung-hitungannya belum cocok. Dan saya kira Sandi juga pasti berhitung dengan sangat matang ya, sebagai seorang pebisnis yang selalu semua dihitung dengan cermat. Pasti dia akan berhitung dengan dana besar itu sebesar yang diminta oleh P3. Apakah ada jaminan dia dapat tiket jadi cawapresnya Ganjar yang diusung oleh P3? Karena sebenarnya target utama tadi itu, selain dia ingin menjadi pelayan besar, dia tidak ingin bertahan menjadi pelayan besar di Gerindra, tapi ingin menjadi raja kecil di P3. Tentu ya, target utamanya adalah tadi dapat tiket cawapres. Skenario itu akan sangat kuat dan mungkin terwujud kalau saja Ganjar Pranowo itu masih diusung oleh Pak Jokowi. Meskipun di sini perlu dicatat bahwa dia pasti juga akan bersaing dengan Erick Thohir. Sekarang kan Ganjar ini sepenuhnya dikendalikan oleh Ibu Megawati, ya bukan lagi oleh PDIP, dan dia jelas disebutkan sebagai petugas partai. Versi lain menyebut bahwa Sandi ini tidak jadi bergabung ke P3 dalam hal ini, kemudian menjadi cawapresnya dari Ganjar Pranowo karena Ibunda Sandiaga Uno itu tidak menyetujui, tidak memberi restu kalau dia bergabung dengan Ganjar Pranowo yang diusung oleh PDIP. Tapi sebaliknya, Megawati juga kelihatannya tidak sepakat bila Ganjar itu disandingkan dengan Sandi. Ada beberapa pertimbangan yang saya kira jadi dasar mengapa Ibu Megawati ingin agar pasangannya bukan berpasangan dengan Sandi. Megawati ini dikabarkan dia menginginkan Ganjar itu berpasangan dengan tokoh NU yang lebih sepuh, ya sama seperti pasangan Pak Jokowi dengan Kiai Ma'ruf Amin. Pertimbangannya sangat logis ini. Mereka butuh figur Islam yang ketokohannya kuat dan bisa menutupi kelemahan Ganjar, terutama di kalangan yang segmen yang ditarget ini adalah umat Islam, khususnya Nahdlatul Ulama. Jadi jelas itu tidak terdapat pada figur Sandiaga Uno. Yang kedua, figur yang lebih sepuh tidak akan menjadi matahari kembar selama Ganjar memimpin nanti menjadi presiden, dan pada pada pilpres berikutnya tidak akan menjadi kompetitor Ganjar. Ya, ini persis sekali lagi seperti pasangan Jokowi Ma'ruf. Kalau Sandiaga Uno, siapa yang menjamin bahwa dia tidak akan berkompetisi? Bahkan mungkin sejak dia masih menjadi capres, dia ya kalau terpilih menjadi capres, dia pasti akan menjadi semacam matahari kembar bagi Ganjar Pranowo. Benarkah seperti itu dasar pertimbangan Ibu Megawati? Kepada media pada waktu itu, Ibu Megawati meminta agar bersabar, jangan terlalu terburu-buru. Dia membutuhkan waktu berkontemplasi dan menimbang-nimbang siapa yang paling cocok. Jadi ya wartawan-wartawan kalau nanya ke saya, lebih baik nanya banyak-banyak ke Pak Mardiono. Ya pasti kalian kan udah tahu saya. Saya orangnya suka ini toh, pelit memberikan berita. Jadi tolong sabar ya, tunggu aja mainnya. Toh sudah ada tadi kapan ininya ke KPU-nya?
22 sampai 29 Oktober, Pak. Nah, itu boleh kalian deg-degan deh. Karena itu sudah akhir, maksudnya batas waktu. Tapi kan mungkin bisa saja kalau umpamanya besok saya hitung-hitung dulu dong. Waktu saya di Batu Tulis kan ada sebutan kontemplasi. Jadi nanti mungkin merenung dulu, kontemplasi lagi. Tapi satu loh tujuan saya Indonesia Raya loh. Megawati juga mengaku sudah ada puluhan tokoh yang antri mendaftar untuk menjadi pendamping Ganjar. Belakangan disebut-sebut nama-nama calon pendamping Ganjar itu sudah mengerucut ke 5 nama. Tapi kayaknya tampaknya ini nggak ada nama Sandi di situ ya. Makanya kemudian Sandi melempar kode itu. Kalau Sandi masuk dalam daftar nama, pasti dia tidak berani berspekulasi semacam itu. Karena itu pasti bisa menimbulkan ketersinggungan dari Ibu Megawati ya. Nah, kalau peluang di PDIP menipis, itu sudah pasti Sandiaga Uno ini tidak mungkin dia balik kucing ke Gerindra, apalagi kemudian diharapkan kembali berpasangan dengan Prabowo seperti pada Pilpres 2019. Jadi, kalau masih serius dan ngotot menjadi calon wakil presiden, peluangnya adalah berpasangan dengan Anies Baswedan. Kalau tadi dengan Gerindra, justru malah yang paling kuat peluangnya sekarang Erick Thohir ya di situ ya. Karena apa? Karena sama-sama muda, sama-sama punya modal politik, juga sama-sama didukung oleh Pak Jokowi. Tapi yang jelas dia belum pernah berkhianat kepada Pak Prabowo. Jadi memang opsi satu-satunya kalau Sandiaga Uno itu masih ingin menjadi cawapres ya dengan berpasangan dengan Anies. Bagaimana peluangnya? Iya sangat mungkin kalau memang bisa diwujudkan ya kata Presiden PKS ini di forum yang sama ya ketika dia di kantor KPU mendaftarkan bacalek dari PKS. Saiku mengatakan pembicaraan soal kemungkinan menduetkan Anies dan Sandi itu sudah beberapa kali dibahas di internal partai. Bahkan Saiku mengatakan dia sendiri pernah menginisiasi langsung ide tersebut dalam pertemuan di Makassar, Sulawesi Selatan. Kans duet dimungkinkan karena Anies dan Sandiaga Uno juga pernah berduet di Pilkada DKI Jakarta. Kendati PKS membuka peluang, namun bukan berarti serta-merta Sandi itu bisa mewujudkan ambisinya menjadi calon wakil presiden. PKS ini pasti harus berunding dengan partner koalisi lain seperti Nasdem dan juga Demokrat. Nasdem sejak awal menginginkan agar pendamping Anies itu bisa menutupi kelemahan Anies di basis pemilih Islam tradisional, khususnya NU, dan kalangan nasionalis pedesaan. Ini mereka ini terkonsentrasi di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, figur Sandi saya kira tidak sesuai dengan kebutuhan itu. Dia lebih dicitrakan sebagai Islam yang kosmopolit dan juga bukan dari Jawa. Untuk Jakarta, pasangan Anies dan Sandi pas dan terbukti itu menang besar pada Pilkada tahun 2017. Tapi untuk Pilpres, ya dipastikan ini sangat sulit untuk mengulangnya. Soal lain yang saya kira akan mengganjar adalah Demokrat yang sejak awal ingin menduetkan Anies dengan Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat. Dalam posisi ini, kalau diadakan lomba lari lah, kebetulan karena AHY dan Sandiaga Uno ini sama-sama penggemar lari. Saya kira dalam perlombaan ini AHY sudah meninggalkan jauh Sandiaga Uno. Sulit bagi Sandiaga Uno untuk mengejar ketertinggalannya dari AHY. Modalnya AHY lebih kuat karena apa? Dia punya partai yang sejak awal sudah mendukung Anies Baswedan. Demokrat juga membuktikan dia selalu pasang badan untuk Anies dengan menolak yang pertama tentu saja ketika Pak SBY menyatakan akan turun gunung karena tahu tanda-tanda pemilu akan curang. Dan yang terakhir ini yang adalah mereka itu bertahan dari godaan istana melalui kedatangan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Ya, Airlangga pada waktu itu tidak mengakui kalau dia diminta untuk menawari atau menggoda Demokrat keluar dari koalisi pendukung Anies. Tapi Muhaimin Iskandar mengakui secara terbuka dan dia menyatakan sambil bercanda bahwa imannya AHY itu ternyata kuat sehingga tidak bisa digoda untuk keluar dari barisan Anies Baswedan. Kalau sama soal tokoh mudanya dan kosmopolit, saya kira AHY itu ya tidak kalah dibandingkan dengan Sandiaga Uno. Dia juga terdidik di dunia internasional, pergaulan internasional dan juga sama-sama cerdas.
Kelebihan lain justru AHY ini punya basis Jawa, khususnya Jawa Timur dan juga militer. Figur ayah Agus Harimurti Yudhoyono, Pak Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang berasal dari daerah Mataraman, Jawa Timur. Ya, Pacitan ini masuk Jawa Timur, tapi ini kawasan Mataraman ya. Pasti bisa lebih diterima di Jawa Tengah dan Jawa Timur dibandingkan dengan Sandiaga Uno. Dari berbagai perhitungan tadi, tampaknya kode yang dilempar oleh Sandi ini lebih bersifat spekulatif dan siapa tahu dia sedang beruntung. Namun namanya politik kan tidak ada salahnya mencoba, segala kemungkinan bisa terjadi. Yang penting dicoba dulu. Sebelum janur kuning melengkung harus terus dicoba. Sekali lagi siapa tahu Sandiaga Uno kali ini sedang beruntung. Saya Subnarif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.